Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya, bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Apa kabar semuanya, para penonton dan subscriber? Semoga kiranya semua dalam keadaan sehat-sehat saja, dan semoga kita senantiasa diberikan atau dicurahkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol notifikasinya agar saya tetap bersemangat untuk terus membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara. Dan itu juga merupakan bentuk dukungan semangat bagi saya ya untuk terus berkreasi. Nah, dalam video ini kita akan mereview dua buah pusaka yang kebetulan baru saya dapatkan. Kalau dilihat ini dari rancang bangunnya memang keris Jawa ya. Tetapi tahukah Anda bahwasannya saya tidak mendapatkannya di Jawa, melainkan di Tanah Deli, negeri Melayu. Dan yang memiliki pusaka ini ialah orang Melayu. Begitu. Jadi mungkin di zaman dahulu leluhurnya atau atuk-atuknya itu pernah bertransaksi dengan orang Jawa ya untuk mendapatkan keris ini, ataupun memang dihibahkan oleh tuan sebelumnya sebelum jatuh ke terah leluhur teman saya yang saya maharkan pusakanya ini. Nah, jadi kita lihat memang kalau dari tampilannya memang tua sekali ya. Jadi mari kita bahas. Untuk yang pertama ini ialah keris. Kalau kita lihat dari pakaiannya, ini untuk bagian sampir ya, ini style Gayaman Yogyakarta. Gayaman Yogyakarta dengan kayu timoho. Begitu. Tetapi kalau di hulunya, ini ialah hulu Narodo Kondo. Jadi sebenarnya ini tidak pakem ya untuk hulu seperti ini. Untuk warangka seperti ini, hulunya seperti ini. Jadi untuk hulu Narodo Kondo ini ialah untuk sendang walikat, untuk warangka sendang walikat. Sedangkan ini merupakan Gayaman Yogyakarta. Tapi tidak apa-apa, nanti kita biarkan saja seperti ini sampai nanti kita mendapatkan hulu atau deder yang pas untuk warangka Gayaman Yogyakarta begitu. Nah, kalau ini kita lihat pendoknya itu pendok selorok ya. Ini kalau saya lihat sih terbuat daripada kuningan begitu. Nah, kita lihat untuk dari dedernya ini Narodo Kondo dengan detail ukiran yang sangat bagus ya. Tapi ini untuk celah daripada ukirannya ini masih kotor ya, masih banyak di celah-celahnya ini ada debu, nanti itu akan kita bersihkan. Cantik sekali. Nah, baik, kita lihat untuk pusakanya. Baik, ada hal yang menarik ya. Kita lihat, ini ada semacam kertas dengan tulisan Hana Caraka ya. Sebentar, coba kita lihat. Saya tidak tahu ini apakah hanya sebagai pengganjal daripada pendok atau ada arti tersendiri daripada lembaran tulisan Hana Caraka ini. Saya tidak paham ya. Nah, seperti ini saya tidak paham ya. Dulu saya sempat bisa membaca tulisan Hana Caraka ini ya, karena dulu saya bersekolah
di taman siswa, dan salah satu muatan lokalnya itu ialah membaca dan menulis Hana Caraka, Data Sawala, kemudian apa ya, lupa lagi saya, sudah lama sekali. Dulu saya sempat bisa membacanya ini, tapi kalau artinya tidak. Nah, ini saya tidak tahu apa maksudnya ya. Kemudian, wah, sudah tua sekali naskahnya ini. Saya tidak tahu apakah ini sebagai pengganjal daripada pendoa atau memiliki arti tersendiri ya, entah mungkin silsilah atau apa ya, atau mungkin riwayat daripada keris ini ataupun silsilah pemegangnya, saya tidak paham ya. Tetapi ini sepertinya hanya ganjalan saja sih kalau menurut saya ya. Di sini ada tahunnya 1932 yang tercatat. 1932 berarti memang sudah lama sekali ya. Nah, saya tidak mengerti ya. Kita kembalikan lagi karena ini memang tempatnya di sini tadi ya. Jadi harus berhati-hati untuk memasukkannya kembali. Kita masukkan lagi. Bismillah. Nanti akan kita perbaiki lagi. Ini kalau kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantik sekali. Kita hitung looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dengan ricikannya itu ada pijitan. Sebentar, kita fokuskan untuk kameranya. Nah, ini ada pijitan, kemudian ini ada kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajah, dan tanpa gerenengnya. Ini berarti masuk ke dapur Sempono. Dan kalau kita lihat untuk kembang kacangnya ini, atau kalau di Melayu itu disebut belalai gajah ya, kembang kacangnya ini bukan korosi ya, jadi tidak ada bekas patahan. Jadi ini tidak ada bekas patahan. Nah, bukan korosi. Untuk kembang kacang seperti ini disebut kembang kacang pogok, yang mana bentuknya ini menyerupai hidung ya. Secara keseluruhan ini relatif utuh, tidak ada korosi yang parah ya, relatif utuh begitu. Tetapi memang untuk pusakanya ini tidak terawat ya, jadi sangat berkarat sekali. Nah, kalau kita lihat dari pamornya ini, saya tidak paham ini pamor apa ya, karena sangat berkarat sekali. Seperti ada titik-titik kecil di sini. Apakah ini masuk wos utah atau beras utah, saya tidak tahu ya. Mungkin nanti kita bersihkan, kita rendam dengan air kelapa, kemudian kita bersihkan dengan jeruk, kita bantu dengan sabun krim dan jeruk. Mudah-mudahan nanti akan nampak pamornya ya. Kalau saat ini saya belum bisa memastikan ini pamor apa. Nah, balik lagi ke dapurnya ya. Ini dapur Sempono, yang mana Sempono itu memiliki filosofi, yaitu harapan atau cita-cita yang agung begitu. Jadi diharapkan pemegang daripada pusaka ini bisa mewujudkan harapan dan cita-citanya mulia untuk kehidupan yang lebih baik begitu. Yang mana itu bisa saja menjadi harapan dia untuk, intinya harapan itu, mohon maaf karena ini di kamar saya, karena di kamar ini langsung berhadapan dengan jalan, jadi banyak kendaraan yang lewat. Nah, jadi untuk filosofi daripada Kersempana ini ialah harapan atau cita-cita yang luhur. Diharapkan pemegang pusaka ini dapat mewujudkan cita-cita atau harapannya, yang mana tidak jauh beda ya. Dalam semua cita-cita manusia itu
Pasti intinya secara garis besarnya itu berguna bagi sesama, intinya berguna bagi sesama dan alam begitu. Kemudian juga intinya juga ingin berhubungan baik dengan Tuhan ya, karena tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan segala cita-cita itu nihil begitu. Nah, jadi pada garis besarnya cita-cita manusia itu ingin berhubungan lebih baik lagi kepada Tuhan, kemudian berguna bagi sesama dan alam begitu, ataupun lebih besarnya lagi kepada bangsa dan negara. Jadi diharapkan pemegangnya dapat mewujudkan cita-citanya. Tetapi seperti yang sering saya bilang atau saya katakan pada video-video saya sebelumnya, baik itu dapur ataupun pamor itu merupakan wujud daripada doa sang empu. Tanpa kita bertindak untuk menyesuaikan wujud doa dari empu dengan tindakan kita, itu ya sama saja nihil begitu. Jadi harus ada penyesuaian tindakan kita terhadap wujud dari doa empu berupa dapur ataupun pamor begitu. Nah, jadi untuk pusakanya ini sangat cantik sekali ya. Nanti setelah itu ini akan kita bersihkan. Nah, selanjutnya beralih kepada pusaka yang satu lagi. Kita lihat ini apa. Seperti kalau dari handle-nya ini seperti keris ya, tetapi ya simple saja. Tapi coba kita lihat untuk pusaka di dalamnya. Bismillah. Nah, ternyata ini ialah tombak. Tetapi ini kalau dalam tombak saya sama sekali awam ya, jadi saya tidak bisa berkomentar banyak tentang pusaka tombak ini. Dan kalau kita lihat untuk tombaknya sendiri sudah korosi parah ya. Kita lihat ini korosi banyak, dan ini merupakan benangnya. Kalau secara kaidah ini memang bukan pakaian ya, mungkin ini dulu dibuat seadanya saja. Setahu saya kalau untuk tombak itu cocoknya untuk warangkanya itu ialah warangka scan begitu. Dan saya tidak berani banyak berbicara atau membahas tentang tombak ini ya. Dan yang penting kita tetap selamatkan dan akan kita rawat begitu. Dan ini merupakan artefak dari sejarah kita di masa lalu. Nanti akan kita rendam dengan air kelapa ya, kemudian kita akan bersihkan. Nah, sangat cantik juga walaupun korosi, tetapi menyiratkan kenangan di masa lalu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa sekali lagi mohon bantu untuk dengan cara klik subscribe dan tombol notifikasinya ya, tombol loncengnya, supaya saya tetap bersemangat, dan tentunya itu merupakan dukungan bagi saya untuk terus berkarya. Semoga yang mensubscribe video saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, dan sehat selalu. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.